Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Mahadika dari kelas 04 TPLE 004. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau apa ya, penjelasan bagaimana cara menginstal database Postgre menggunakan Docker Compose. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan apa itu Docker. Oke, apa itu Docker? Docker adalah platform open source untuk membangun, menjalankan, dan mendistribusikan aplikasi dalam lingkup kontrol yang disebut kontainer. Jadi gambarannya itu Docker itu sebuah kontainer yang bisa kita install aplikasi seperti PHP, database, atau aplikasi yang kita buat di dalam sebuah virtual machine. Uh, jadi kontainer bisa dibagi-bagi ya, dan ini cukup untuk penyimpanannya cukup kecil karena di dalam satu VM kita bisa menginstal beberapa kontainer yang berbeda. Eee, Kontainer memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi mereka beserta semua dependensi yang dibutuhkan, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Lanjut, perbedaan Docker dan Docker Compose. Kalau Docker Compose, alat untuk membantu menjalankan dan mengelola kontainer secara individu. Jadi kalau Docker itu ibaratnya cuman individu ya. Jadi kalau misalnya menginstal satu image, ya satu image aja seperti kayak menginstal PHP atau install Apache atau install database. Nah, kalau dalam Docker Compose itu bisa diatur. Image-nya bisa kita install 5 atau 3 atau mungkin lebih banyak, bisa tergantung kebutuhan. Jadi menjalankan aplikasinya itu langsung multi kontainer secara terintegrasi. Dari segi kita bisa memanage volumenya, networknya, dan port dan environmentnya. Integrasi Docker Compose memudahkan pengaturan dan koordinasi beberapa kontainer yang saling terhubung. Kelebihan Docker, kelebihannya portabilitas. Kontainer dapat berjalan di berbagai platform dan sistem operasi. Jadi bisa jalan di mana ya, mau di Ubuntu, mau di Windows. Docker bisa berjalan di mana saja. Efisien, yang kedua efisien. Kontainer memiliki overhead yang lebih rendah dibanding mesin virtual tradisional. Oke, mesin virtual tradisional itu jatuhnya kayak server on-premise ya. Jadi kalau misalnya kita menginstal VM virtual machine, itu kan kita pasti install OS ya. Jadi agak susunan itu dari VM, OS, lalu aplikasi-aplikasinya. Sedangkan kalau kontainer itu memang memakai OS cuman agak lebih rendah dibandingkan dengan virtual machine. Yang ketiga itu skalabilitas. Kontainer dapat dengan mudah ditambah atau dihapus. Nah, ini gampangnya menggunakan kontainer. Jadi itu bisa ditambahnya tuh mudah tanpa harus menginstal OS. Kalau kita menginstal OS mungkin prosesnya lama ya. Kayak menginstal Ubuntu atau apa Windows. Jadi prosesnya tuh agak lama. Jadi
lebih efisien. Dan yang keempat, konsisten. Aplikasi akan berjalan sama di berbagai lingkungan. Nah, jadi kontainer ini enaknya tuh, jadi misalnya ada satu virtual mesin, kita bisa horizontal, eh, jatuhnya apa ya, horizontal kontainer. Jadi dalam satu VM itu kita bisa menginstal beberapa kontainer, dan satu kontainer itu berisi sebuah aplikasi-aplikasi, contoh kayak eh, database atau web server atau aplikasi pribadi yang kita manage di Dockerfile mungkin. Lanjut, kekurangan Docker. Kekurangannya kompleksitas pengelola dan konfigurasi itu dapat menjadi rumit, terutama untuk pemula. Nah, untuk pemula mungkin kalau masuk ke Docker Compose mungkin agak sulit ya, karena kita menentukan network. Kalau misalnya masuk ke Docker mungkin agak mudah sih untuk kayak running, hmm, kayak download nge-pull image atau nge-run Docker. Dari segi keamanan, keamanan dapat menjadi rentan terhadap serangan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, dari sini tuh harus keamanan dari segi firewall harus terkonfigurasi dengan benar ya. Dan untuk performa, kontainer dapat mengalami penurunan performa terutama untuk aplikasi yang sangat resource intensif. Pembelajaran ulang, pengembangan harus mempelajari konsep-konsep baru dalam mengelola aplikasi berbasis kontainer. Nah, di sini pembelajaran ulang ya. Jadi harus learning untuk mempelajari hal-hal baru ya dalam mengelola aplikasi berbasis kontainer. Oke, kesimpulannya, Docker menyederhanakan proses pengembangan dan penyebaran aplikasi. Kontainer menjamin aplikasi berjalan sama di berbagai lingkungan. Skalabilitasnya, kontainer dapat dengan mudah ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan. Efisiensinya, Docker memiliki overhead yang lebih rendah dibanding dengan mesin virtual. Oke, kita akan lanjut menginstal database ya di dalam sebuah virtual machine menggunakan Docker Compose. Oke, kita akan masuk ke putih. Sini saya sudah menyiapkan dua server. Yang satu web server di server berbeda, dan yang satu database di server yang berbeda ya. Saya akan masuk ke bagian database terlebih dahulu. Oh, sorry. Oke, dengar dulu. Kita akan menginstal Docker Compose-nya terlebih dahulu ya. Untuk installnya saya akan copy paste aja dengan menggunakan sh, menggunakan tool yang saya get dari website Docker. Oke, lanjut kita install Dockernya. Mungkin agak lama prosesnya ya.
Oke, Dockernya sudah terinstall, kita cek versinya. Oke, sudah. Lanjut kita install Docker Compose-nya. Oke, kita cek Docker Compose ingin version. Oke, sudah terinstall. Nah, lanjut kita akan membuat, saya clear dulu ya. Kita akan membuat directory database. Dan lalu kita akan membuild menggunakan extension YAML. mkdir database. Kita masuk ke directory database-nya. Lanjut kita akan membuat file Docker Compose-nya ya. Nano Docker Compose. Ini sama aja kayak ngoding ya, Docker Compose jatuhnya sih. Oke, nge-build dari awal version 3.8. Oke, lanjut kita masuk service. Masuk ke DB SQL karena saya akan menggunakan Postgre. Lanjut masuk ke kontainer namanya, nama kontainernya. Kita akan namakan Postgres kontainer. Oke, lanjut untuk image-nya kita akan buka di Docker Hub ya, sebentar. Kita akan buka Docker Hub. Oke, masuk ke Docker Hub. Kita coba buka Postgre ya. Nah, di sini untuk versi image-nya kita bisa download menggunakan teksnya ya. Image-nya itu ada di teks. Kita pakai yang terbaru aja nih. Ini kita copy. Oke, kita copy masuk ke server lagi. Kita paste. Lanjut ke untuk ininya restart. Restart. Nah, dan untuk environment database-nya ya, ini sangat penting karena yang berisi password environment. Password. Seperti biasa. PG datanya ya, PG datanya. Jangan lupa. Data-data Postgre-nya ya, yang kayak apa sih namanya? Untuk whitelist IP-nya. Lokasinya di varlib. Mungkin di Docker Hub ada sepertinya sih. Lokasi-lokasi file Postgre-nya. Sebentar.
Kita baca-baca dulu ya. Startnya always. Nah, di sini nih, PG datanya varlib postgre data PG data. Lokasinya ya, saya copy paste aja biar lebih mudah. Dan lanjut volumenya. Nah, ini penting nih. Jadi file yang di dalam kontainer kita bisa edit di luar kontainer ya. Jadi kita nanti akan buat sebuah directory. Nah, direktorinya itu isi dari si kontainer. Jadi kita nggak perlu masuk ke kontainer untuk kayak edit PG Hub untuk whitelist IP. Kita bisa apa sih namanya? Bisa edit dari luar kontainer. Kita akan pointing nih ya. Kita akan arahkan filenya di home Ubuntu. Saya akan arahkan filenya di luar kontainer ke database. DB data. Nah, untuk yang file berada di dalam kontainer itu lokasinya di sini nih, varlib postgre data. Saya copy aja. Oke, volumenya sudah. Lalu kita menentukan port. Kalau port ini sangat penting ya, karena setiap aplikasi yang berjalan di Docker itu pasti mempunyai port. Kayak Apache atau database MariaDB pasti pakai port ya. Di sini kita isi karena default dari port eh, Postgre itu 5432 ya. Kalau MariaDB itu 3306. Kita isi default saja. Oke, jika sudah varlib postgre data pg data varlib postgre, ini jangan sampai salah ya. Karena kalau salah dijalankan pasti error. Oke, kalau sudah kita save. Lanjut kita akan membuat directory untuk penyimpanan apa sih namanya? Penyimpanan Postgre yang ada di dalam kontainer ya. Jadi nanti kan tadi udah kita pointing biar keluar datanya. Jadi kalau ngedit nggak harus di dalam kontainer. Kita akan buat mkdir db data. db data. Oke, enter. Oke, sudah. Lalu kita akan jalankan dokernya. Docker compose, sorry. Kita jalankan ya dengan menggunakan docker compose admin-d. Oke, kita pull dulu untuk database-nya. Oke, sudah, kita clear dulu ya. Kita cek apakah jalan ya kontainernya. Oke, sudah up ini ya. Kita cek lognya, logs docker logs minf. Kita copy ID-nya. Oke, sudah jalan nih. Untuk database system is ready. Kita
cek portnya terlebih dahulu. Oh, udah jalan. Oh, sorry, belum diinstal. Let's start untuk pengecekan port ya. Nah, di sini udah jalan ya port 5432 di IV4. Ini portnya punya Docker, yaitu ya Postgre, dan di IV4, IV6, IV version 6 udah jalan juga. Oke, selanjutnya kita cek DB datanya ya. cd db data. Oke, kita cek. Nah, di sini nih file-file PG-nya Postgre-nya nih ya. Jadi nanti kalau mau ngedit tinggal di luar aja, nggak perlu masuk kontainernya lagi. Kayak buat whitelist IP, whitelist apa ini, snapshotnya, pokoknya data-data PG data itu ada di file DB data ya, di home Ubuntu database PG data. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam kontainernya. Kita clear dulu sama cd, kita keluar dulu, kita masuk ke kontainer si Postgre dengan komen docker -init, copy ID-nya SA, langsung masuk ke Postgre, masuk PSQL. Oke, sudah bisa nih. Di sini saya akan membuat sebuah user dan apa ya, database untuk digunakan WordPress agar bisa berjalan nih ya. Yang pertama saya akan create user terlebih dahulu. Biasa seperti biasa, untuk query-nya saya agak kurang hafal nih. Create user, saya akan menambahkan Mahardika with password tikus. Jangan lupa setiap query itu pasti pakai titik koma. Enter. Oke, user Mahardikanya sudah dibuat. Lalu saya akan membuat database Postgre. Create database WordPress, enter. Oke, database dan user sudah dibuat. Lalu saya akan menambahkan privilege ya. Oke, privilege-nya sudah dibuat. Sini kan ownernya masih. Nah, di sini untuk database WordPress ownernya masih Postgre nih ya. Kita harus ceng ke Mahardika karena user saya pribadi. Kita akan jalankan alter database WordPress ownernya to Mahardika. Coba kita cek udah berubah belum nih. Nah, di sini sudah berubah nih ya. Untuk ownernya sudah Mahardika, dan kita akan mengaksi akses super user ke user Mahardika. Oke. Enter.
Oke, sudah berhasil ya, untuk database-nya sudah dibuat, role-nya sudah diganti, lalu kita masuk ke bagian edit, whitelist, sorry, whitelist. Kita keluar dari kontainernya nih ya, clear dulu, kita masuk ke bagian whitelist IP public. Nah, karena saya sudah menginstal IP public dari web server, saya sudah menginstal web servernya, nanti tinggal saya konekkan. Sorry, if config kalau nggak salah kalau di Ubuntu itu ya, belum diinstal untuk mengecek IP public. Di sini IP publiknya nggak kelihatan ya, sorry, saya keluarin dulu nih ya. Untuk IP public web servernya sebentar, saya lihat dulu. Untuk sebentar ya, masuk ke C2. Oke, untuk IP public teman saya ada di ini IP publicnya, untuk saya tembak nih ya, saya whitelist di PG Hub. Kita masuk ke whitelist IP, agar yang bisa akses tuh cuman web servernya aja, WordPress-nya aja. Ini udah kerekam belum? Sorry. Masuk ke database, bentar, nggak ada ya. CD database, lalu DB data, PG data, masuk ke pghub.config. Nah, di sini kita akan nge-whitelist IP-nya, IP berapa saja yang bisa nambah nih ya, yang bisa digunakan. Jadi nggak sembarangan bisa buka database. Ini penting, karena kalau kita buka umum bahaya, lebih ke serangan hack ya, karena database itu penting. Di sini saya akan menambahkan IV4, sorry, white
this IP address with MD5 authentication. Oke, untuk ininya saya isi al, sininya saya isi al, lalu di bagian sini saya isi IP public untuk web server ya. Nah, ini IP publicnya. Di sini saya isi MD5. Oke, lalu saya akan menambahkan Denny Older connection. Sini saya isi host, saya isi al, lalu saya akan memasukkan IP 000/0. Kita akan isi dengan reject. Jadi setiap IP yang tidak terwhitelist akan terkena reject. Oke, jika sudah kita save, lalu kita restart kontainernya. Saya clear dulu deh. Clear docker ps-a docker restart. Oke, sudah. Lalu kita akan mengkoneksikan database-nya dengan WordPress. Di bagian ini sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian web server. Kita buka putih lagi untuk web server. Karena ini servernya berbeda ya. Yang satu di mana, yang satu di mana. Jadi menghubungkan antara IaaS, infrastruktur yang sudah kita bangun, yang sudah saya bangun maksudnya, menggunakan Docker. Di sini saya masuk ke bagian wp-config, nano var WordPress enter. Nah, di sini saya isi dbname-nya dengan WordPress, usernya dengan Madika, dan untuk password tadi saya menggunakan oke. Nah, dan untuk IP-nya saya akan rubah dengan IP database nih ya. IP database berapa? IP website. Sebentar, IP database. Bentar. Nah, untuk IP database-nya kita isi berbeda ya. Ini IP web server, IP web server, lalu ini IP public database ya.
Oke, jika sudah kita save, jika sudah, oke, jika sudah kita akan buka websitenya ya. Semua settingan sudah, kita masuk ke website. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk config-nya config.php. Sini sudah kita arahkan ke IP database. Di sini IP database-nya sama ya. Oke, langsung saja kita install WordPress-nya. Apakah bisa? Oke, kita akan buat Astro. Namanya admin aja. Terus passwordnya biasa. Email saya. Lanjut, kita install WordPress-nya. Sini prosesnya agak lama ya. Stop aja. Lihat servisnya. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita login ya ke dalam WordPress-nya. Oke, sudah berhasil menginstal WordPress menggunakan database Postgre di dalam Docker Compose. Coba kita cek untuk database-nya nih ya, apakah sudah terisi dengan WordPress. Postgres container Postgres PSQL minde WordPress. Oke, sorry DT. Nah, di sini isi dari table-tables yang ada di database WordPress. WP user. Oke. Di sini sudah berhasil ya untuk penginstalan WordPress menggunakan Postgre di dalam kontainer Docker.
Kesimpulannya sih agak lebih susah lebih susah, eee, mudah, cuman dari segi komen-komennya itu agak susah untuk pemula ya, atau yang baru belajar. Kalau yang baru mau belajar, paling pelajarin dulu Docker-Docker, kayak nginstal image, terus bikin username, bikin password, dan masuk ke dalam kontainer, pengecekan log, eee, kontainer apa aja yang jalan, ya dasar-dasar kayak menghapus image, terus running image dengan menggunakan Docker. Lalu jika sudah, paling masuk ke Docker Compose untuk nge-build sebuah kontainer ya, yang lebih komplit, kayak pengaturan jaringan networks, dan volume dari segi port, mungkin lebih berguna, karena microservice tuh di zaman modern ini sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk mencari peluang kerja yang lebih good, yang lebih baik. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.